Hai semua, perkenalkan nama saya Delvi Gloria Tobing. Saya dari kelas D Sistem Informasi, NIM saya 1801137. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat website dinamis Sistem Informasi Perpustakaan menggunakan admin LTA. Di sini saya menggunakan admin LTA yang versi 3.1. Ini adalah tampilan awal dari website Sistem Informasi Perpustakaan saya. Nah, sebelum kita ke sini, kita bisa ke Sublime Text untuk melihat codingan-codingannya. Ini saya menggunakan kode igniter juga. Nah, kita pertama mulai ke application, kita ke config. Nah, di config.php ini kita atur yang config base URL ini, yang localhost perpustakaan ini harus kita atur sesuaikan dengan nama folder yang kita buat. Setelah itu, karena kalau ini tidak disesuaikan dengan folder yang kita buat, biasanya program kita nggak akan jalan. Setelah itu kita ke database. Di database ini, di sini kita bikin atau kita tulis hostname-nya localhost, username-nya root, password-nya bisa diisi bisa enggak, terserah. Ada database, kita buat DB Perpus karena ini saya menyesuaikan dengan DB atau database yang saya buat di SAMPP-nya. Setelah itu kita ke root. Di root ini, kita di root default controller ini kita buat namanya perpustakaan juga. Setelah itu kita ke controller. Nah, controller di sini itu berarti itu pengontrol atau pengatur. Maksudnya pengatur atau pengontrol di sini adalah controller berperan sebagai aksi pada aplikasi yang dibangun. Jadi dia controller di sini itu cuma sebagai aksi. Nanti sebagai penampil adalah views yang di sini. Jadi kalau controller yang di sini tidak dibuat atau untuk anggota, buku dan segala macamnya yang bersangkutan dengan perpustakaan yang kita buat, maka view atau penampil di sini tidak akan tampil karena pengaksinya nggak ada atau pengontrolnya nggak ada. Nah, ini ada untuk anggota.php, bisa kalian lihat codingannya. Dan ini untuk buku, ada tambah data aksi, ada indeksnya, dan ini semua ditulis atau diketik. Setelah itu, ini perpustakaan.php, ini untuk view yang ada di sini. Jadi, untuk menampilkan view-nya. Setelah itu kita ke model. Nah, di model ini juga ada model anggota.php. Nah, ini untuk memodelkan atau bisa nampak nanti di view penampilannya. Ini kita buat modelnya, ada model anggota. Kita buat ini semua. Setelah itu kita ke view. Nah, di view ini ada sebuah folder admin. Nah, di dalam admin ini ada folder lagi, yaitu anggota dan buku. Nah, di anggota ini ada dua file, yaitu tambah anggota dan update anggota. Nah, di tambah anggota ini bisa dilihat codingannya. Ini fungsinya untuk kita nanti menambah anggota yang ada di anggota atau di grup anggota nih. Setelah itu ini untuk update. Ini untuk mengupdate anggota-anggota nanti yang ada atau datang ke dalam perpustakaan yang programnya yang kita buat. Setelah itu ini ada file atau folder buku, ada dua juga, ada tambah buku dan update. Nah, di tambah buku ini sama aja seperti anggota tadi. Sebenarnya codingannya tinggal kita ganti aja, kita sesuaikan dengan database kita. Setelah itu ini update-nya. Nah, setelah itu ada anggota view. Ini untuk membuat data di anggota. Nanti. Ini dia. Data di anggota, ini untuk codingan tambah data. Setelah itu ini ada buku. Ini untuk codingan bukunya. Untuk tambah data bukunya. Setelah itu kita ke footer. Footer ini yang ada di bawah tadi. Sebagai penanda aja sih.
Lalu header, ini ada headernya. Setelah itu ada sidebar. Sidebar itu yang ada di sini. Nah, ini adalah sidebarnya. Setelah itu ada template. Templatenya ini codingannya untuk membuat yang ini, dashboard nih. Di template ini dia dibuat. Ini adalah codingannya. Setelah ini, jangan lupa kita membuat database-nya di SAMPP. Nah, ini sudah saya buka SAMPP-nya. Biasanya, karena kalau kita nggak membuat sebuah database di SAM, maka program kita nggak akan jalan. Karena tadi di database yang di CI yang tadi, di program kita tadi sudah dibuat database-nya. Nah, di sini saya mempunyai database-nya dengan nama dbpurpose. Nah, di dbpurpose ini ada dua tabel, yaitu tabel anggota dan tabel buku. Nah, di tabel anggota ini ada ID, nama, jenis kelamin, tanggal pinjam, tanggal kembali, judul buku, jumlah pinjam. Nah, ID di sini kita buat menjadi auto increment, atau dia sebagai identitasnya dari tabel buku ini. Setelah tabel anggota ini maksudnya. Setelah itu tabel buku ada ID, ada judul buku, pengarang, dan total buku. Nah, sama juga seperti tabel anggota tadi, ID ini kita buat auto increment sebagai kunci atau primary key-nya. Nah, setelah sudah kita membuat sebuah database, kita bisa menjalankannya di sini. Nah, ini tinggal kita klik aja di Chrome masing-masing atau di pencarian masing-masing, yaitu localhost perpustakaan. Nah, teman-teman, buat data-data yang untuk yang tadi ada di view dan view ini, kita bisa mengambilnya dari admin LTA-nya. Nah, admin LTA yang tadi kita sudah download, ini dia admin LTA-nya. Admin LTA master ini. Lalu kita ambil tadi codingan-codingannya di index HTML dan index 2 HTML, index 3 HTML tadi. Nah, semua codingan-codingan yang tadi yang ada di view tadi kita ambil dari sini aja. Lalu setelah itu kita parsialkan satu persatu biar dia lebih dinamis. Nah, di sini ada data peminjaman. Di data peminjaman ini ada dua, data anggota dan data buku. Nah, kita bisa klik data anggotanya. Di sini ada untuk menambah data. Kita klik tambah data. Kita bisa menambahkan data. Seperti kita buat namanya di sini. Delphi. Jenis kelamin perempuan. Tanggal pinjamnya. Tanggal 30. Tanggal kembalinya. Tanggal 2 gitu. Judul bukunya seperti novel. Jumlah pinjamnya 5. Baru kita submit. Nah, di sini langsung ada tulisannya kalau datanya berhasil ditambahkan, ada tulisannya data berhasil ditambahkan. Nah, di sini setelah tadi kita sudah menambah data, di sini ada aksi yaitu untuk update data dan hapus data. Untuk update sama seperti tadi, kalau kita mau menambahkan data lagi, kita bisa klik update yang tadi. Setelah itu, kalau kita mau menghapus data-data yang ada di sini, kita bisa klik hapus data. Lalu ada nanti localhost say, yakin hapus, tinggal kita klik OK. Nah, maka data yang tadi akan berhasil dihapus. Baru kita ke data buku, sama aja sih sama data anggota yang tadi.
data buku di sini kita bisa juga menambahkan, kayak kita tambahkan judul bukunya kayak pemrograman, baru pengarangnya kita buat Delphi, total bukunya dia ada 100 gitu, lalu kita submit. Setelah itu secara otomatis akan ada tulisan data berhasil ditambahkan, dan data buku yang tadi kita tambahkan akan ada muncul di sini. Nah, sama seperti tadi ada aksinya juga, itu update dan hapus. Nah, kalau kita mau ngupdate lagi atau kalau kita mau nambahin lagi data bukunya, kita bisa klik update. Tapi kalau kita mau menghapus data yang ada di sini, kita tinggal klik hapus data. Nah, setelah itu nanti ada tulisan localhost, yakin hapus, tinggal kita klik OK. Nah, secara otomatis data yang tadi yang kita sudah inputkan akan berhasil kita hapus karena kita mau menghapusnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata dan kekurangan, saya meminta maaf. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat buat kita semua. Dan saya akhiri dengan terima kasih.